Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Abina Haidan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita saat ini akan memasuki pelajaran tajwid berikutnya, masih tentang hukum nun bersukun atau tanwin bagian yang kedua, yakni idgham. Idgham secara bahasa artinya adalah memasukkan. Yang patokannya adalah apabila ada nun bersukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6, maka itu idgham namanya. Adapun huruf idgham yang 6 tersebut adalah yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun yang biasa dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Idgham terbagi dua bagian. Satu, idgham bi gunnah. Artinya idgham yang pakai gunnah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Yang kedua, idgham bila gunnah. Artinya idgham tanpa gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Gunnah adalah suara dengung yang masuk ke rongga hidung. Contoh idgham bi gunnah yang hurufnya ya, nun, mim, dan wawu. Kita contohkan dulu pada huruf ya. Di sini ada kalimat may yasha'u. Yang jadi hukum idgham bi gunnah adalah ketika kita mengucapkan may. Nah, may di sini hukumnya adalah idgham bi gunnah karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf ya. Jadi wajib di sini ketika kita mengucapkan may ada suara yang masuk rongga hidung, yang artinya harus ada gunnahnya. Tulisan pada kalimat ini adalah man dan yasha'u. Maka kita tidak boleh membaca man yasha'u, tetapi harus idgham, dimasukkan dari ma ke huruf ya. Jadi seolah-olah nunnya hilang. May yasha'u. Seperti itu cara bacanya. Contoh berikutnya adalah hisaban yasira. Hisaban yasira. Yang menjadi contoh idgham adalah ketika kita mengucapkan ban yasira. Maka ban hukumnya adalah idgham bi gunnah. Sebab ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf ya. Tulisannya di sini adalah ban dan yasiro. Maka kita tidak boleh membaca ban, tetapi harus dimasukkan ban yasiro. Seperti itu cara bacanya. Contoh idgham bi gunnah berikutnya adalah pada huruf nun. Seperti pada kalimat faman nakasa.
Yang menjadi contoh idgham bigunnah adalah ketika kita mengucapkan man. Nah, maka man hukumnya idgham bigunnah. Sebab ada nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunnah, yaitu huruf nun. Contoh berikutnya adalah yauma idzin na'imah. Yang menjadi contoh adalah ketika kita mengucapkan zin, maka zin hukumnya idgham bigunnah atau idgham yang pakai gunnah. Sebab ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah, yaitu nun. Contoh berikutnya adalah huruf mim. Di sini ada kalimat mim mam mana'. Yang menjadi contoh idgham adalah ketika kita mengucapkan mam, maka mam ini adalah hukumnya idgham bigunnah. Sebab ada nun mati atau nun bersukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, yaitu mim. Tulisannya man mana'a, tetapi kita harus membacanya mam mana'a. Inilah yang disebut dengan idgham bigunnah atau idgham yang memakai gunnah, dan wajib membacanya ketika mengucapkan mam mana'a. Mam ada suara yang masuk ke rongga hidung. Contoh idgham bigunnah berikutnya adalah pada kalimat bisultanim mubinin. Yang menjadi contoh adalah ketika kita mengucapkan nim, maka nim hukumnya adalah idgham bigunnah. Sebab ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, yaitu mim. Dan wajib di sini kita ketika mengucapkan nim itu ada suara yang masuk ke rongga hidung, karena ini adalah idgham bigunnah, artinya idgham yang pakai gunnah. Contoh idgham bigunnah pada huruf wawu seperti pada kalimat min warai. Yang jadi contoh adalah ketika kita mengucapkan miu. Ini adalah idgham bigunnah. Sebab ada nun bersukun atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, yaitu wawu. Oleh karenanya ini harus ada suara yang masuk ke rongga hidung atau harus ada gunnah ketika mengucapkan miu. Sebab namanya juga idgham bigunnah, artinya idgham yang pakai gunnah. Contoh berikutnya adalah khairun wa abqa. Yang menjadi contoh adalah ketika kita mengucapkan urung, itu hukumnya adalah idgham bigunnah. Wajib pakai gunnah ketika mengucapkan urung, karena ini adalah idgham bigunnah, idgham yang pakai gunnah. Perlu sahabat ketahui bahwa ada yang hukumnya idgham tetapi bacanya harus idhar, seperti pada kata dunya dan sinwanin.
kita tidak boleh membaca duya dan siwanin, tetapi bacalah dunya dan sinwanin. Karena ada kaidah yang mengatakan illa idza kana bikilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala, yang artinya adalah kecuali apabila mudgham dan mudgham fi berkumpul dalam satu kata, maka tidak boleh diidghamkan, seperti pada lafaz dunya dan sinwanin. Contoh idgham bila gunnah dimulai dari huruf lam. Di sini ada kata milladunka, yang menjadi contoh adalah mil. Maka mil hukumnya adalah idgham bila gunnah. Artinya idgham yang tidak memakai gunnah, sebab ada nun mersukun atau nun mati bertemu dengan huruf lam. Contoh idgham bila gunnah huruf lam berikutnya adalah seperti pada kata hudal lil muttaqin. Yang menjadi contoh adalah ketika kita mengucapkan dal, maka dal hukumnya idgham bila gunnah, artinya idgham yang tidak memakai gunnah, sebab ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Contoh idgham bila gunnah atau tanpa gunnah pada huruf ro, seperti pada kata mir rabbihim. Yang menjadi contoh adalah ketika kita mengucapkan mir, ini hukumnya idgham bila gunnah atau idgham yang tidak memakai gunnah, sebab ada nun bersukun atau nun mati bertemu dengan huruf ro. Contoh berikutnya adalah ghafurur rahimun. Yang menjadi contoh adalah ketika kita mengucapkan rur. Rur hukumnya idgham bila gunnah, sebab ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Maka cara membacanya tidak boleh ada suara dengung yang masuk rongga hidung, karena ini adalah idgham bila gunnah atau idgham yang tidak memakai gunnah. Contoh idgham baik bigunnah atau bila gunnah bisa kita tengok pada surah Al-Baqarah ayat 5. Di sini ada kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim. Yang menjadi contoh idgham bigunnah adalah ketika kita mengucapkan dam, ini idgham bigunnah, sebab ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, yaitu mim. Kemudian idgham bila gunnahnya adalah mir rabbihim. Kita baca mir. Maka mir inilah yang menjadi contoh idgham bila gunnah, sebab ada nun mati bertemu dengan huruf ro. Demikian pembahasan ilmu tajwid tentang idgham pada hukum nun mati dan tanwin pada saat ini. Kita nantikan pada video berikutnya adalah kita akan membahas iqlab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.